Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri atas nama anggota yaitu Afifuddin, Muhammad Fadel Nur Eka, Bangun Martua Bibi Siregar, Adhania Rofik, Alma Magfira, dan Fania Larissa. Materi yang pertama adalah huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf yang ukurannya lebih besar dibandingkan yang biasanya, atau sering juga disebut dengan istilah huruf besar. Huruf kapital atau huruf besar umumnya digunakan pada huruf pertama dari sebuah kata di awal kalimat, nama diri, nama hari, dan sebagainya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama di awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? Huruf A di situ adalah huruf kapital. Dia membaca buku. Huruf D pada awal kalimat tersebut adalah huruf kapital. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, "Kapan kita pulang?" Huruf K tersebut adalah huruf kapital. Orang itu menasihati anaknya, "Berhati-hatilah, Nak." Huruf B pada awal kalimat tersebut adalah huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, nama Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, Islam, Al-Quran, Kristen, Alkitab, Hindu, Weda. Nah, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Contoh, misalnya Sultan Hasanuddin, Mahaputra Yamin, Haji Agus Salim, Imam Hambali. Rata-rata dari nama tersebut semua diawali dengan huruf kapital, yaitu huruf besar. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengucapan. Misalnya, kapan bapak berangkat? Tanya Hasan. Dendi bertanya, "Itu apa, Bu?" "Silakan duduk, Dik," kata orang itu. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termaksud unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti ke, dari, dan, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Misal, saya telah membaca buku dari F. Maria ke jalan lain ke Roma. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, "Kapan kita pulang?" Kata kapan di situ menunjukkan bahwa huruf K itu menggunakan huruf kapital. Selanjutnya yaitu huruf miring. Huruf miring ialah huruf yang tercetak miring, dalam terminologi tipografi disebut italik. Huruf italik ini biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Di samping itu, huruf-huruf ini juga dipakai untuk menunjukkan istilah atau kata yang berasal dari bahasa asing. Huruf miring juga dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termaksud dalam daftar pusaka. Contohnya yaitu, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Jadi di sini salah asuhannya ditulis miring. Yang kedua yaitu majalah Poejangga Bore, menggelorakan semangat kebangsaan. Jadi yang ditulis miring di sini yaitu Poejangga Bore. Huruf miring juga dipakai untuk penegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya, huruf terakhir kata abad adalah D. Jadi huruf penegasan atau mengkhususkan huruf yaitu abad. Dan yang kedua, dia tidak diantar tetapi mengantar. Jadi penegasan
penegaskan atau mengkhususkan huruf, yaitu diantar. Huruf miring juga dipakai untuk penulisan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya, upacara pesijuk dalam kurung tepung tawar menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung di Aceh. Jadi, berkunjung Aceh, pesijuk yaitu tepung tawar. Masuk ke materi ketiga tentang huruf tebal, ya dimana seperti tertera di layar HP Anda maupun komputer. Di situ sudah jelas tertulis bahwasannya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tebal bermakna berjarak lebih besar. Nah, huruf tebal dapat diartikan dan dituliskan dengan jarak yang lebih besar daripada umumnya. Huruf tebal lebih terlihat besar jika dibandingkan dengan huruf yang biasanya. Biasanya dalam penggunaan huruf tebal ini, entah itu di komputer Anda maupun di laptop Anda, kita dapat menuliskan huruf tebal ini lebih mudah dilakukan karena gampang dicari, ya berupa karena ada icon berupa bold. Kalau Anda tidak tahu bold, di situ pasti ada sebuah di bawah home, yaitu ada bold, italics, dan underliner. Nah, bold ini sebagai untuk penebal kata atau huruf yang kita ingin tuliskan di sebuah itu, entah itu materi ataupun tugas yang akan kita kerjakan. Nah, mungkin tentang penulisan huruf tebal tadi sudah saya terangkan bagaimana kalau bahwasannya huruf tebal itu biasa dipakai untuk menegaskan bagian yang sudah dimiringkan. Nah, sebagai contoh yaitu Ramadan atau Ramadan. Seperti yang kata yang Anda lihat, misalnya Ramadan, DHN-nya itu tidak dibaca dan, tapi dan, seperti dan pada umumnya. Nah, dan huruf tebal juga dapat dipakai untuk menegaskan bagian karangan seperti judul buku, bab, ataupun subbab. 1. Latar belakang dan masalah. Kondisi kebahasaan di Indonesia yang diwarnai oleh bahasa standar dan non-standar, ratusan bahasa daerah, dan ditambah beberapa bahasa asing, membutuhkan penanganan yang tepat dalam perencanaan bahasa. Agar lebih jelas, latar belakang dan masalah akan diuraikan secara terpisah seperti tampak pada paparan berikut. Latar belakang. Masyarakat Indonesia yang heterogen menyebabkan munculnya sikap yang beragam terhadap penggunaan bahasa yang ada di Indonesia, yaitu 1. Sangat bangga terhadap bahasa asing, 2. Sangat bangga terhadap bahasa daerah, dan 3. Sangat bangga terhadap bahasa Indonesia. Masalah. Penelitian ini hanya membatasi masalah pada sikap bahasa masyarakat Kalimantan terhadap bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Sikap masyarakat tersebut akan digunakan sebagai formulasi kebijakan perencanaan bahasa yang diambil. Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengukur setiap bahasa masyarakat Kalimantan, khususnya yang tinggal di kota besar terhadap bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Sekian dari penjelasan kami tentang materi huruf kapital, miring dan tebal. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mungkin segini saja dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa untuk di like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke, thank you.